Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhat tullab. Selamat datang bagi antum, wahai para penuntut ilmu, baik yang ada di tempat ini, yang langsung bersama ana, dan juga yang ikut belajar lewat media, ikut belajar lewat online. Alhamdulillah, pada malam hari ini merupakan malam yang kita katakan sebagai malam tambahan untuk pelajaran kita dengan kitab Mukhtarat ini, karena mengingat pentingnya pelajaran dan pembahasan kita dengan kitab Mukhtarat ini, ya kita tambahkan waktu belajar dengan kitab ini. Ikhwani fiddin, a'azinillah wa iyyakum jami'an. Pada pelajaran sebelumnya, pembahasan sebelumnya, kita telah membahas pasal yang ketiga. Dan pada malam hari ini kita akan masuk dengan pasal selanjutnya, yakni Al-Fasl Ar-Rabi', pasal yang keempat. Apa yang ada pada pasal yang keempat ini? Pada pasal yang keempat ini kita akan membahas al-ismu bin nadhari ila ta'yinihi. Isim ditinjau dari kejelasannya, dari ta'yinnya. Baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan pasal keempat ini, yakni isim ditinjau dari kejelasannya ini, maka kita jumpai isim ditinjau pada jelas tidak jelasnya, yaitu terbagi menjadi berapa? Menjadi dua. Yang pertama isim nakirah atau ismul nakirah, ismun nakirah. Dan yang kedua adalah isim ma'rifah atau kita katakan ismul ma'rifah. Isim nakirah adalah isim yang belum jelas bendanya. Isim nakirah adalah isim yang belum jelas bendanya, atau maksudnya adalah benda dari isim nakirah tersebut masih umum, belum jelas, dan membutuhkan kejelasan yang lebih, karena sifatnya masih umum dan ia membutuhkan apa? Kejelasan yang lebih. Oleh karenanya, pada isim nakirah ini atau ismun nakirah tersebut adalah merupakan isim yang bersifat umum. Isim yang bersifat umum, yang masih membutuhkan kekhususan terkait isim yang umum ini, atau masih membutuhkan kejelasan terkait isim tersebut. Di antara contoh dari isim nakirah adalah talibun, kitabun, ma'hadun, maktabatun, aqlamun, kemudian mudarris. Talibun, apa maknanya? Seorang siswa. Kita katakan ketika antum mengatakan talibun. Baik. Agar lebih jelasnya, kita perhatikan ke apa? Nah, apa di situ? Talibun, apa maknanya? Siswa. Ketika kita mengatakan siswa, apa yang terbayang dalam benak antum siswa ini? Apa itu siswa? Kita ambil kata siswa secara umum. Apa itu siswa? Apa yang antum bayangkan tentang siswa?
Orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar, ini dinamakan siswa. Maka setiap orang yang belajar, setiap orang yang menuntut ilmu masuk dalam kategori siswa atau talibun. Nah, ketika ia masuk dalam kategori talibun ini, sifatnya masih umum apa sudah khusus? Umum. Sehingga ketika sifatnya masih umum, maka inilah yang dinamakan dengan isim apa? Isim nakirah. Baik. Nakiratun, isim nakirah. Isim yang umum. Baik. Sudah? Nah, ketika Anda misalnya mengatakan mudarrisun. Apa makna mudarrisun? Guru. Anda katakan mudar yang bermakna guru. Apa yang ada dalam benak antum dengan kata mudarris atau guru ini? Nah, orang yang mengajarkan. Maka setiap orang yang mengajarkan dinamakan mudarris, dinamakan guru. Apapun yang ia ajarkan, imma dia mengajarkan ilmu agama, imma dia mengajarkan ilmu umum, imma mengajarkan ilmu-ilmu yang lainnya. Setiap orang yang mengajarkan ilmu masuk dalam kategori mudarris. Maka kalau seandainya setiap orang yang mengajarkan ilmu ini kita masukkan dalam kategori mudarrisun, maka isim ini dinamakan isim apa? Nakirah atau isim yang sifatnya umum. Jelas? Bisa dipahami? Baik, ini nakirah. Ini nakirah. Kemudian di antara contoh-contoh dari nakirah di situ antum dapatkan yakni kitabun. Apa mana kitab? Buku. Sembarang buku. Apa yang terbayang dalam benak antum ketika menyebutkan kitab? Semua yang terkumpul dan terjilid atau lembaran-lembaran yang terkumpul dan dijilid menjadi satu kumpulan dinamakan kitab. Tidak hanya ini saja yang dinamakan kitab. Nah, banyak lagi hal-hal yang dia masuk dalam nama kitab meskipun dengan judul-judul yang berbeda. Maksudnya setiap halaman-halaman atau lembaran-lembaran yang terkumpul dinamakan dengan kitab. Paham toh? Nah, begitu juga dengan ma'hadun. Apa mana ma'hadun? Pondok, ma'had. Nah, maktabatun, perpustakaan. Nah, aqlamun, pena, jamak dari qalam. Dan mudarrisun. Baik. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita mengenal isim nakirah atau ringkasnya bahwasannya yang dimaksudkan dengan isim nakirah adalah isim yang apa? Yang masih belum jelas bendanya atau masih bersifat umum. Masih bersifat umum. Antum mengatakan qalam, pulpen, ini masih umum. Imma pulpen itu warnanya hijau, merah, ataupun hitam. Ketika antum katakan pulpen itu berwarna hitam, maka ini bersifat khusus apa umum? Sudah bersifat khusus. Baik, maka pembahasan kita selanjutnya setelah isim nakirah ini kita beralih ke bagian yang kedua. Bagian yang B di sini yaitu isim ma'rifah atau ismul ma'rifati. Apa itu isim ma'rifah? Isim ma'rifah adalah isim yang sudah jelas bendanya. Dia jelas. Atau sudah tertentu, sudah ditentukan. Oh, inilah yang dimaksud. Ketika misal antum mengatakan kitab. Kitab ini yang saya maksud. Maka ini dinamakan dengan apa? Ma'rifah. Ketika saya mengatakan pulpen. Dan yang saya maksudkan adalah pulpen ini. Maka ini masuk dalam kategori ma'rifah. Karena jelas yang saya inginkan. Karena pulpen yang saya inginkan adalah pulpen yang ini. Pulpen yang jelas. Yang sudah saya tentukan. Bisa dipahami ma'rifah ini?
Baik, oleh karenanya kita katakan isim ma'rifah adalah isim yang sudah jelas bendanya atau sudah tertentu. Nah, contoh dari isim ma'rifah kita ambil dari talib tadi. Nah, tadi kita telah membahas tentang apa? Nakirah. Nakirah misalnya adalah talibun. Talibun ini isim apa? Nakirah. Atau bersifat umum maknanya. Baik. Kemudian kita dapatkan isim setelahnya. At-talibu. Apa makna at-talibu? Nah, at-talibu ini isim apa? Isim ma'rifah. Apa makna ma'rifah? Yang sudah jelas atau sudah ditentukan. Sudah ditentukan bendanya. Baik. Pertanyaannya, kita dapatkan nakirah ini nakirah. Nakirah ini ma'rifah. Kira-kira ada perbedaan antara nakirah dengan ma'rifah? Ada. Ada kata talibun dengan at-talibu di sini ada perbedaan. Maka apa yang bisa antum tangkap dari kedua kata tersebut? Dari bentuk nakirah ke bentuk ma'rifah. Dari bentuk umum menjadi bentuk khusus, menjadi bentuk jelas. Apa yang bisa antum tangkap di sini? Baik, yang bisa kita tangkap adalah bahwasannya nakirah tidak ada apa? Tidak ada alif lam. Alif lam di sini tidak ada. Tidak didahului oleh alif lam. Ini nakirah dia tidak didahului oleh alif lam. Baik. Adapun yang ma'rifah, ciri dari ma'rifah tersebut dalam kata talib menjadi at-talibu adalah didahului oleh apa? Alif lam. Di sini terdapat alif lam. Mafhumun? Ini perbedaannya. Sehingga ketika antum mengatakan qalamun ma'rifah atau nakirah. Nakirah. Dari bentuk nakirah kita ubah menjadi bentuk ma'rifah. Menjadi apa Alfian? Al-qalamu. Dan al-qalamu ini bentuk apa? Ma'rifah. Ma'rifah yang maksudnya apa? Sudah ditentukan. Polpen yang mana yang antum maksudkan? Baik. Kemudian kita perhatikan pada kata talibun dengan at-talibu. Perbedaan yang mencolok juga dari bentuk nakirah dan bentuk ma'rifahnya terletak pada akhir. Harokat akhir. Harokat akhir talibun di sini apa? Dhammah dengan dhammatain. Baik. Dhammatain. Adapun harokat akhir dari at-talibu adalah dhammah. Dhammah saja. Dan tanpa tanwin. Harokat pada kata talibun, harokat akhir pada kata talibun adalah dhammatain. Apa maksud dhammatain? Dhammah yang disertai apa? Tanwin. Jika antum mengatakan talibun. Adapun ma'rifah tidak boleh masuk di situ apa? Dhammatain. Tidak boleh masuk di situ dhammatain, cukup hanya dhammah saja tanpa tanwin. Sehingga antum katakan dari kata talibun dengan dhammah disertai tanwin, kemudian dibuat menjadi ma'rifah sehingga menjadi at-talibu, dhammah tanpa tanwin. Paham? Maka ini diperhatikan juga, jangan sampai ketika antum mengatakan ra'aitu taliban menjadi ra'aitu at-taliban. Ada perbedaan? Ada. Ra'aitu taliban. Apa maksudnya? Saya melihat seorang siswa. Ini bentuk apa? Taliban. Bentuk umum nakirah. Namun ketika antum mengatakan ra'aitu taliban, boleh ini? Tidak boleh. Karena sudah berupa ma'rifah dengan adanya alif lam. Ketika adanya alif lam, maka dia tidak boleh menerima
Mafhumun? Selanjutnya, apa di sini? Contoh dari isim ma'rifah, di antaranya adalah at-talibu. Sehingga apa makna dari at-talibu? Seorang siswa yang sudah jelas, yang sudah ditentukan siapa dia. Nah, siapa dia? Kemudian al-kitabu, sebuah kitab yang sudah jelas kitabnya. Nah, sehingga antum dapatkan dalam Al-Quran. Sering kita dapatkan Allah Azza wa Jalla berfirman menceritakan dzalikal kitabu. Ada alif lam di situ? Ada alif lam. Apa maksudnya ketika ada alif lam di situ dalam ayat ini? Menunjukkan sudah ditentukan kitab yang dimaksudkan itu mana? Apa? Bahwa yang dimaksudkan dengan Alkitab adalah Al-Quran. Oleh karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan dzalikal kitabu la raiba fi. Sesungguhnya kitab ini la raiba fi. Kitab apa? Al-Quran. Tidak ada raiba, tidak ada syak, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Dari mana kita ketahui yang dimaksudkan dengan kitab di situ adalah Al-Quran? Oh, dia adanya alif lam litta'yin. Ini salah satu. Karena kitab yang turun kepada Nabi Muhammad apa? Sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Mafhumun? Oleh karenanya, karena sudah ma'ruf, sudah kita ketahui kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran, maka dengan mengatakan Alkitab saja, orang sudah paham. Ah, Alkitab yang dimaksud adalah Al-Quran. Mafhumun? Alhamdulillah. Yang sampai nanti ada yang salah mengartikan, oh enggak, yang dimaksudkan dengan Alkitab adalah kitab ini, kitab enggak. Inilah perbedaan antara ma'rifah dengan nakirah. Jika sudah masuk nakirah, maka menunjukkan benda yang ditunjukkan dengan nakirah tersebut adalah sudah ditentukan bendanya. Sudah ditentukan apa yang diinginkan. Mafhumun? Baik. Kemudian al-ma'hadu. Apa maknanya? Pondok tertentu. Nah, pondok yang sudah ditentukan. Ini makna dari al-ma'hadu. Al-maktabatu, apa? Perpustakaan yang sudah antum tentukan. Oh, inilah perpustakaan yang saya masuk. Misalnya antum menceritakan tentang satu perpustakaan. Nama perpustakaan ini misalnya perpustakaan Al-Iman. Kemudian antum menceritakan dia lagi tanpa menyebut nama perpustakaan Al-Iman. Cukup dengan menggunakan Al-Kitab, Al-Maktabah saja, maka orang sudah paham apa yang antum maksud adalah perpustakaan Al-Iman. Dari mana dia paham? Adanya alif. Nah. Kemudian al-aqlamu. Apa mana al-aqlamu? Pena. Pena-pena yang sudah ditentukan. Al-aqlamu, pena-pena yang sudah ditentukan. Misalnya anak katakan, ini yang anda pegang apa? Qalam. Qalam dalam bahasa Arab, ya, kalau banyak, aqlam. Aqlam. Ini bentuk apa aqlam? Jamak, nakirah atau tidak? Nakirah. Dan ana sudah tentukan yang saya maksud polpen ini. Maka saya katakan dengan menggunakan nakirah atau ma'rifah. Maka saya katakan aqlamun atau al-aqlamu. Al-aqlam. Kenapa demikian? Karena saya sudah tentukan. Ini yang saya maksud dengan polpen ini. Mafhumun? Selanjutnya adalah al-mudarrisu. Apa makna al-mudarrisu? Guru. Guru yang sudah antum tentukan. Nah, misalnya guru fulan, namanya adalah misalnya Pak Zaid. Maka antum katakan al-mudarris, al-mudarrisu. Orang-orang teman-teman antum sudah tahu nama guru yang akan datang itu adalah Pak Zaid. Maka antum cukup mengatakan ja'al mudarrisu. Pak guru, siapa? Pak guru Zaid telah datang. Nah, kelas? Selanjutnya kita masuk pada tanda-tanda dan macam-macam isim ma'rifah. Tanda-tanda dan macam-macam isim ma'rifah. Yang pertama, tanda dan macam dari isim ma'rifah ini adalah yang pertama adanya alif lam. Sudah kita bahas tadi. Baik, namun kita bahas agar lebih memberikan pemahaman yang lebih. Nah, tanda-tanda isim ma'rifah apa tadi? Ikhwah? Pertama, ada al. Contoh?
At-talibu. At-talibu. Baik, at-talibu. Ini contoh dari isim ma'rifah. Baik. Macam-macam isim ma'rifah dan tanda-tandanya. Dan baik. Tanda-tandanya. Nah, mungkin seperti ini. Pertama adanya alif lam. At-talibu. Maka kalau antum dapatkan dalam suatu kalimat menggunakan alif lam, maka dia ma'rifah nakirah. Ma'rifah. Misal antum membaca Al-Qur'an. Al-qari'ah. Nakirah ma'rifah. Ma'rifah. Dari mana antum tahu ma'rifah? Adanya alif lam. Nah, misalnya antum membaca lagi Al-Qur'an, iqtaraba linnas. Linnas ma'rifah nakirah. Nakirah ma'rifah. Linnas di situ ada alif lam. Baik. Misal antum membaca iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. As-sa'atu ma'rifah nakirah ma'rifah. Banyak contoh dari isim-isim ini dalam Al-Qur'an. Nah, misalnya apa? Alhaakumut takatsur ma'rifah nakirah, tidak ma'rifah dan tidak nakirah karena dia adalah fi'il. Baik. Mafhumun? Sudah? Yang kedua. Apa yang kedua? Raden, iqra. Isim dhamir. Baik, isim dhamir. Kemudian tanda-tanda dan macam-macam isim ma'rifah yang kedua adalah isim dhamir. Dia berupa isim dhamir. Atau dalam bahasa kita dinamakan dengan kata ganti. Baik, kata ganti dalam bahasa Arab juga terdiri dari kata ganti orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Namun yang membedakan dari kata ganti dalam bahasa Arab ini adalah jenis kelaminnya. Kalau kata ganti dalam bahasa kita, orang pertama adalah apa? Saya. Sama jenis kelaminnya? Sama. Nah, adapun kata ganti orang pertama dalam bahasa Arab ini sama. Maupun dia wanita maupun laki-laki sama. Kata ganti orang kedua dalam bahasa Indonesia adalah kamu. Dalam bahasa Arab ini berbeda. Kamu dalam bahasa Arab ada yang jenis kelamin laki-laki, ada yang kamu untuk jenis kelamin perempuan. Kata ganti orang ketiga dalam bahasa Indonesia apa? Dia. Dalam bahasa Arab juga ada kata ganti orang ketiga yang bermakna dia, namun yang berbeda adalah jenis kelaminnya. Ada yang untuk laki-laki, ada yang untuk perempuan. Untuk laki-laki dengan huwa. Untuk perempuan dengan dia. Baik, bisa dipahami ini? Baik, mafhumun? Nah, maka kita katakan bagian yang kedua ini adalah isim dhamir atau ismu dhamir atau kata ganti. Kata ganti nama. Isim dhamir atau ismu dhamir terbagi menjadi dua. Isim dhamir ada berapa? Ada dua. Yang pertama dinamakan dengan dhamirun zahirun. Dhamir yang nampak. Terlihat dhamirnya. Jika antum mengatakan saya, dia dalam bahasa Indonesia, nampak? Nampak. Nah, nampak. Baik. Mungkin dalam bahasa Indonesia tidak ada dhamir yang nampak, tidak ada dhamir yang tersembunyi. Ada dhamir yang tersembunyi dalam bahasa Indonesia? Tidak ada, semua nampak. Dalam bahasa Arab berbeda sedikit. Ada dhamir yang nampak, kata ganti yang nampak, ada kata ganti yang tersembunyi atau yang kita sebut dengan dhamirun mustatir, tersimpan. Namun sejatinya di situ sudah ada kata ganti. Namun kata ganti yang ada pada dhamir mustatir ini tersembunyi, tersimpan, tidak kelihatan, tidak nampak. Mafhumun? Baik. Contoh ada isim dhamir. Nah, kita bahas. Yang kedua apa di situ? Isim dhamir. Nah, isim dhamir ini ada berapa? Ada dua. Nah, secara garis besar. Yang pertama apa? Isim dhamir zahir. Dhamir nampak.
Nah, dan yang kedua, domir isim, domir apa di kitab tersimpan atau tersembunyi. Tersembunyi. Baik. Apa maksudnya? Domir nampak atau mustatir di antara contohnya adalah apa? Contoh huwa, atau untuk muannasnya untuk wanita menjadi iya. Contoh yang lain lagi, anta, atau anti untuk muannasnya. Baik, sudah bisa ditangkap. Nah, kemudian yang kedua, domir yang tersimpan atau yang tersembunyi, atau yang kita sebut dengan domir apa? Mustatir. Contoh dari mustatir ini apa? Apa di situ di contohnya? Nah, apa di sini? Apa di sini misalnya? Nah, ada di sini? Ada contohnya? Nah, ketika misal antum mengatakan fa'ala, taib. Maka ketika antum mengatakan fa'ala, sebenarnya di situ sudah ada kata ganti. Contoh fa'ala atau fa'alat. Fa'ala, apa fa'ala ini? Dia isim atau domir? Fa'ala dia isim atau domir? Fi'il. Masya Allah. Dia adalah fi'il. Baik. Fi'lun. Dia adalah fi'il. Nah, tapi kenapa kok pada fa'ala ini ada isim domir? Kan nggak nyambung. Nah, apa jawabannya? Kalau ada yang bertanya seperti itu. Nah, jawabannya adalah pada kata fa'ala ini sejatinya sudah ada domir. Yang dimana domir ini yang berposisi sebagai pelaku. Atau dalam bahasa Indonesia pelaku ini dinamakan dengan apa? Orang yang melakukan pekerjaan. Apa namanya? Subjek. Pada kata fa'ala ini sudah ada subjeknya. Atau orang yang melakukan pekerjaan fa'ala ini. Bekerja. Dan orang yang melakukan pekerjaan yang ada pada fa'ala ini diketahui dengan istilah yang melekat padanya, yaitu domir tersimpan atau domir mustatir. Kita ketahui. Oh, dari mana antum ketahui kok ada pekerja di sini yang melakukan pekerjaan ini? Misal, kita buat contoh agar lebih gampang dipahami. Antum mengatakan Muhammadun fa'ala. Pada kata fa'ala, fokus pada fa'ala. Nah, Muhammad. Siapa? Muhammad. Nama orang. Fa'ala, melakukan pekerjaan. Yang melakukan pekerjaan tersebut siapa? Muhammad. Dalam bahasa kita langsung mengetahui ketika antum mengatakan Muhammad mengerjakan sesuatu. Oh, yang melakukan adalah Muhammad. Namun dalam istilah bahasa Arab inilah ada istilah yang disebut dengan domir mustatir tadi. Domir yang tersimpan. Yang dimana domir yang tersimpan tersebut, misalnya huwa. Yang huwa ini kembali kemana? Kepada Muhammad yang antum ceritakan ia telah melakukan pekerjaan. Maka inilah domir yang dinamakan dengan domir mustatir atau yang tersimpan. Pada kata fa'ala sudah ada domirnya sebenarnya yang disebut dengan domir mustatir, yaitu berupa huwa. Mafhumun? Kita perhatikan bagian yang pertama dari isim domir ini, yaitu domirun zahir. Domir zahir. Lihat dalam bagan di bawah ini. Kita perhatikan di situ ada bagan. Yang pertama ada domir zahir. Dan domir zahir ini terbagi menjadi dua. Baik.
Udah ini, saya jelaskan lagi. Apa di situ? Dhamir, kita bahas yang pertama tadi dari pembagian dhamir. Yaitu dhamir apa? Dhamir zahir. Mungkin seperti ini tulisannya, saya nggak ngerti. Zahir. Baik. Dhamir zahir. Dhamir zahir ini apa? Terbagi menjadi dua. Antum perhatikan bagan tersebut. Di sini ada pembagian dari dhamir zahir. Dhamir zahir yang pertama dinamakan dengan dhamir zahir munfasil. Dhamir munfasil. Apa makna munfasil? Tidak tersambung atau terpisah. Nah, atau terpisah. Dhamir yang sifatnya terpisah. Nah, kemudian dhamir yang kedua. Kita akan berikan contoh nanti. Dhamir yang kedua namanya apa? Dhamir muttasil. Pertanyaan. Apa sih yang dimaksud dengan munfasil dan muttasil? Apa sih yang dimaksud dengan munfasil dan muttasil? Apa? Kita ketahui munfasil. Antum mengatakan dhamirun munfasilun. Misalnya antum mengatakan huwa. Huwa di sini apa? Huwa tabibun misalnya. Dia adalah seorang dokter. Baik, kemudian antum i'rab. Huwa di situ adalah apa? Dhamir. Dhamir apa? Dhamirun munfasilun mabniyun ala fathin misalnya. Nah, fi mahalli raf'in mubtada'un. Nah, dan seterusnya. Kemudian tabibun di sini adalah apa? Nah, tabibun yakni marfu'un. Dia di situ marfu'. Nah, wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih khabarun, berposisi sebagai khabar. Misal. Baik, kita dapatkan dhamir munfasil. Apa maksudnya? Dhamir yang terpisah. Apa maksud dari dhamir yang terpisah sekarang? Apa contohnya? Kita perhatikan di sini. Antum perhatikan kitabnya. Baik. Yang maksud dari dhamir munfasil, contohnya adalah apa saja contoh di situ? Baik, kita ambil satu saja contohnya. Buah. Kemudian apa? Iyahu. Huwa dengan iyahu. Huwa dengan iyahu. Iyahu dhamir munfasil apa tidak? Dhamir munfasil. Antum perhatikan lagi bahwasannya dari dhamir munfasil ini, dhamir munfasil terbagi lagi menjadi dua. Baik, dhamir munfasil terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi dua. Ada yang dinamakan dengan dhamiru raf'in munfasil. Dhamir rafa' munfasil. Baik, ini kita hapus dulu. Dhamir apa? Karena sebutkan dua contoh dari hal yang berbeda. Yang pertama, ada yang dinamakan, kita istilahkan dengan dhamir rafa' munfasil. Apa makna rafa'? Rafa' ini biasanya tandanya dengan apa? Dengan dhammah. Mungkinkah dhamir bertanda dhammah? Huwa misalnya ada tanda dhammah di situ. Lantas apa yang dimaksud dengan rafa'? Nah, apa? Kedudukannya. Kenapa dia di situ berkedudukan harus rafa'? Karena berkedudukan misalnya sebagai ini, sebagai itu, dan menuntut dia harus berkedudukan, yakni antum perhatikan. Yang dimasukkan dengan dhamir raf'in munfasil. Dhamir raf'in munfasil. Karena biasa kedudukannya ini, imma dia posisikan sebagai mubtada.
Dia mubtada di situ menuntutnya harus rafa, atau yang lainnya, yang hal-hal yang menuntut dia harus menjadi rafa. Dhamir rafa munfasil contoh banyak sekali. Apa di situ? Huwa, huma, hum. Terus hiya, huma, hunna. Terus anta, antuma, antum. Kemudian anti, antuma, antunna. Terus nah, taib, ana nahnu. Taib, ini dia dhamir munfasil. Ini dia dhamir munfasil apa? Dhamir rafa munfasil. Dhamir rafa munfasil. Akan dhamir rafa munfasil yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Apa saja dhamir rafa munfasil, Pak Edi? Nah, hiya, huma, hun. Nah, anta, antuma, antum, anta, antuma, antum, anti, antuma, antun, ana, nahnu. Apa saja, Alfian? Dhamir rafa munfasil. Nah, dihafalkan. Taib. Baik, Pak Haji, apa saja Pak Haji? Nah, anta, antum, antum. Terus, baik. Mujib, apa saja? Baik. Nah, anti, ana, nahnu. Baik. Raden, apa saja dia? Ana, nahnu. Baik. Apa saja, Malik? Nah, apa saja? Baik. Nah, dihafalkan. Huwa, huma. Huwa, huma. Ya. Baik. Ana, nahnu. Masya Allah. Ana, nahnu. Masya Allah. Masuk sekali dia nih. Mau. Baik, khalas. Sudah ini? Bisa dipahami sekarang? Nah, ini adalah dinamakan dengan dhamir rafa munfasil. Masya Allah. Mada yuridu huwa. Nah, di sini pada bagian tersebut sudah ada penjelasan tentang dhamir rafa munfasil tersebut. Kita masuk pada bagian yang kedua, yakni dhamir nasab munfasil. Apa maknanya? Dhamir nasab munfasil maknanya adalah biasanya ia digunakan untuk posisi-posisi sebagai nasab, mansub. Misal antum mengatakan, nah, a'taitu, atau antum mengatakan saya memberikan kepadanya. Nah, akhadtu minhu iyahu. Nah, antum misalnya sebelumnya mengatakan al-kitab. Hadzal kitabul ladzi akhadtu minhu iyahu. Baik. Sudah ini saya jelaskan sedikit. Bagian yang kedua. Dhamir nasab munfasil. Dhamir nasab munfasil. Contoh banyak sekali seperti iyahu, iyahu, iya, iyahu, iyahuma. Apa lagi? Nah, iyahum, iya, iyahum. Baik, dan seterusnya. Baik,
Di sini sudah tertera pada bagan tersebut. Ini dinamakan dengan dhamir apa? Nasab munfasil. Kenapa dinamakan dhamir nasab munfasil? Telah kita sebut tadi. Karena biasanya berposisi sebagai posisi untuk hal-hal yang membutuhkan mansub. Yang dia di situ mansub dan dinasabkan misalnya dengan ini, dengan dhamir-dhamir ini. Dia mansub dengan apa? Posisi sebagai maf'ul bih misalnya atau yang lainnya. Mafhumun? Baik. Maka dia dinamakan dengan dhamir apa? Nasab munfasil. Misalnya antum mengatakan seperti tadi, al-kitab hadzal kitabul ladzi akhadtu minhu. Akhadtu minhu iya. Ini adalah kitab yang saya ambil darinya. Kalau kata yang mengatakan darinya. Nah, darinya. Di situ terdapat kata yang mengatakan iyahu di akhir kata tersebut. Iyahu ini saya gunakan adalah sebagai dhamir apa? Dhamir nasab munfasil. Yang kembali kemana? Kembali kepada kitab. Yang antum ambil apa? Kitab. Mafhumun? Dan posisi dari iyahu di situ adalah apa? Fi mahalli nasbin. Kenapa? Karena dia adalah berposisi sebagai maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Alas. Nah, iyahu harus ada. Mana contohnya? Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Fatihah. Sering kita baca. Contoh yang lain kita ambil yang secara ringkas saja. Secara gampang saja. Yang setiap hari kita baca dalam sholat. Pasti antum baca ini. Contoh dalam Al-Quran misalnya. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Apa maknanya? Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami menyembah. Dan posisi dari iyyaka ini adalah apa? Sebagai dhamir nasab munfasil. Karena yang antum sembah siapa? Kamu. Siapa maksudnya kamu dalam ayat ini? Allah Azza wa Jalla. Engkau. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan di sini iyyaka pada ayat ini, iyyaka na'budu memberikan makna penekanan. Ketika masuknya iyyaka na'budu, didahului maf'ul bihnya ini daripada apa? Fiilnya, maka menunjukkan makna dari iyyaka na'budu adalah untuk penekanan makna. Maka seakan-akan antum mengatakan, saya tidak sembah yang lainnya, hanya engkau saja ya Allah. Saya hanya menyembah engkau saja ya Allah. Saya nggak mungkin nyembah yang lain. Ini makna dari iyyaka na'budu. Dan penggunaan dari iyyaka yang mengandung makna, saya hanya menyembah engkau saja dalam ayat tersebut, iyyaka na'budu adalah merupakan isim apa ini tadi? Dhamir nasab munfasil. Nah, dalam Al-Quran juga Allah Azza wa Jalla berfirman, wa iyaya fattaqun. Wa iyaya fattaqun. Dan hendaknya kalian bertakwa kepada aku. Menunjukkan penekanan, tidak? Penekanan. Hendaknya kalian harus bertakwa kepada aku. Bagi penekanan makna. Dalam ayat yang lain, in kuntum iyahu ta'budu. La tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu. Janganlah kalian sujud kepada asyams, apa syam? Matahari. Jangan juga kalian sujud kepada bulan. Namun sujudlah kepada yang menciptakannya. Siapa? Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Apabila kalian benar-benar beribadah kepada Allah. Iyyahu. Penggunaan iyahu banyak dalam ayat Al-Quran. Mafhumun? Bisa dipahami? Baik. Selanjutnya, nah masih di bagian ini. Dhamir muttasil. Nah, ini dhamir muttasil. Kita masuk bagian dhamir muttasil. Kita telah selesai dengan dhamir munfasil. Dhamir muttasil apa maknanya? Dhamir yang tersambung. Apa maksud dari dhamir tersambung? Nah, tersambung imma dengan isim, imma dengan fiil, imma dengan huruf. Contoh dengan isim, misal antum mengatakan masmuka, masmuhu, masmuha.
ha. Masmu hunna. Masmu ki. Nah, kemudian ini contoh yang tersambung dengan isim. Maka dhamir muttasil ada berapa? Ada 3. Ada 3. Dhamir munfasil tadi ada 2 bagian. Namun dhamir muttasil ada 3 bagian. Yang pertama, afwan. Dhamir muttasil apa? Dhamir rafa muttasil. Bagian yang kedua, dhamir muttasil. Dhamir muttasil ada 3. Pertama, dhamir rafa muttasil. Dia rafa namun bersambung. Karena muttasil maknanya adalah apa? Bersambung. Apa contoh dari dhamir rafa muttasil? Nah, apa di situ contohnya? Contohnya adalah, misal kita ambil satu contoh saja. Apa? Nasoro. Apa mana nasoro? Nasoro. Di sini ada dhamir. Dhamir ada. Dhamir apa namanya? Dhamir rafa muttasil. Masya Allah. Baik. Kita perhatikan pada alif yang ada pada kata nasara ini. Inilah dhamir yang dimaksudkan dengan apa? Dhamir rafa muttasilun. Ini dinamakan dengan dhamir rafa muttasil. Dan di sini dhamir yang terkandung pada kata, pada alif tersebut apa? Ummah. Misal antum sebelumnya mengatakan Zaid dan Ahmad. Nah, Zaid wa Ahmad nasara Uthmanah. Nah, Zaid dan Ahmad menolong Uthman. Nah, yang menolong siapa? Zaid dan Ahmad. Berapa orang? 2 orang, kata ganti orang ketiga dilambangkan dengan huma. Mafhumun? Dilambangkan dengan huma. Maka di sini pada kata nasara ini alif di sini berposisi sebagai apa? Dhamir rafa muttasil. Dhamir rafa muttasil. Kenapa dinamakan dhamir rafa muttasil? Karena alif ini berposisi sebagai fa'ilnya. Dan fa'il adalah wajib dalam keadaan marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahirah ala akhirih. Namun pada kata nasara ini fa'ilnya di situ tersembunyi, istitar, tersimpan. Dari mana kita ketahui fa'ilnya? Yakni dengan adanya lambang yaitu berupa alif. Ini alif ini maknanya ada. Dalam Al-Qur'an, misalnya kita dapatkan perkataan siapa? Kaum Nabi siapa? Idhaba. Siapa? Nabi? Yakni kita mendapatkan Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Musa untuk pergi mendatangi Fir'aun. Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Idhaba. Pada kata idhaba ada dhamir tidak? Dhamir. Dhamir apa Pak Edi? Rafa muttasil. Dhamir rafa muttasil. Dhamir rafa muttasil ini dilambangkan dengan ada apa? Alif. Alif ini bermakna apa? Alif di sini. Huma apa? Antuma. Antuma. Kenapa antuma?
Karena idhaba ini adalah kata ganti orang keberapa? Kedua. Kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna, ana. Ini kata ganti orang ke. Karena ini perintah. Idhaba. Allah Azza wa Jalla memerintahkan mereka berdua. Idhaba ila Fir'aun. Pergilah kalian berdua. Ini maknanya. Innahu tagha dan seterusnya. Baik. Ada gambaran? Baik, mafhumun? Nah, tidak ada. Sama dengan dia yang untuk laki-laki. Baik, karena tidak ada di situ. Baik, tidak dilambangkan. Nah, namun sejatinya ada. Namun tidak dilambangkan. Baik. Mafhumun? Selanjutnya kita masuk bagian dhamir nasab muttasil. Dhamir nasab. Apa makna nasab? Telah kita ketahui. Nah, yang ia berposisi sebagai objek. Kadang berposisi sebagai objek dan yang lainnya. Yang membutuhkan dia berposisi sebagai nasab. Baik. Namun bersambung muttasil. Contoh. Nah. Apa yang kedua? Apa itu? Dhamir nasab muttasil. Nasab muttasil. Apa di sini? Contohnya. Nah. Nasarahu. Baik, kita jumpai di situ kata yang mengatakan nasarahu. Nah. Ada dhamir nasab muttasil di sini. Ada kata nasarahu. Nah. Masya Allah. Apa itu? Adalah posisi sebagai apa? Nasab apa? Nasbun muttasil. Dhamir nasab muttasil. Apa makna nasarahu? Dia menolongnya. Nah. Menolong. Mana katanya? Nah, hu ini memiliki makna nya. Nah, jadi yang ditolong siapa? Hu. Maka ketika yang ditolong adalah hu, dia berposisi sebagai nasab. Kenapa harus berposisi sebagai nasab? Karena sejatinya dia adalah maf'ul bih. Hu adalah maf'ulun bihi fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Nah, wa alamatu apa? Fi mahalli nasbin. Nah, dia adalah nasarahu. Maf'ulun bihi fi mahalli nas. Paham? Misal antum mengatakan ansuruka. Nah, ansuruka. Ada tidak di sini dhamir nasab muttasilnya? Dhamir apa? Dhamir kaf. Nah, kaf ini mengandung makna anta. Nah, anta ansuruka, saya menolongmu. Saya menolongmu.
Nah, adribuka, saya akan memukul. Misalnya antum mengatakan Muhammad darabani. Apa artinya? Muhammad memukul saya. Ada dhamir nasab muttasil di situ. Apa? Ya mutakallim. Ya mutakallim. Dengan adanya nun wiqayah. Baik. Sudah? Nah, antum bisa dapatkan di sini di antara contoh dari dhamir nasab muttasil adalah nasarahu, yaitu pada hunya. Nasarahuma pada huma. Nasarahum pada hum. Nasaraha pada dhamir ha. Nasarahuma pada huma. Nasarahunna pada hunna. Kemudian nasaraka pada kaf. Nasarakuma pada huma. Nasarakum dan seterusnya. Paham? Inilah dhamir-dhamirnya. Dan dhamir tersebut adalah muttasil bersambung. Dan dia zahir nampak. Mafhumun? Alfian? Nah, la, kurang pas. Nah, ana nasiruka mungkin. Nah, karena di situ ada, nanti akan kita bahas. Ada apa? Fa'il yang harus bercokol di situ. Yang fa'il yang menjelaskan, yang menolong adalah antum. Nanti akan kita bahas pada bab selanjutnya. Kelas? Selanjutnya adalah dhamir jarrin muttasil. Dhamir jar muttasil. Ya, dhamirnya di sini adalah jar. Baik, apa maksudnya? Posisi dari dhamir ini adalah biasanya sebagai mudhaf ilaih. Ini maknanya. Posisi dari dhamir ini biasanya sebagai mudhaf ilaih, maka dinamakan dengan dhamir jar muttasil. Nah, sebagai mudhaf ilaih. Banyak sekali, misalnya untuk menunjukkan suatu kepemilikan. Baik. Ini apa? Kitabun. Apa bahasa Arabnya? Kitabun. Ana ingin mengatakan ini kitab saja. Hadza kitabi. Nah, ada dhamir di situ. Dhamir apa? Ya mutakallim. Ya mutakallim inilah yang berposisi sebagai dhamir jar muttasil. Karena biasanya dhamir jar muttasil ini berposisi apa? Sebagai mudhaf ilaih. Dhamir apa? Jar apa di situ? Contoh. Nah, contoh yang ringan-ringan saja kita buka. Kita buka. Misalnya Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, "Iqra kitabak." Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Iqra kitabaka. Kata yang mengatakan kitabaka, ada dhamir di situ. Kita baca. Baik, kita ambil misalnya iqra. Iqra. Kita baca. Baik. Iqra kita baca. Di sini ada dhamir. Dhamir apa? Dhamir kaf. Posisi dari dhamir kaf ini atau nama dari dhamir kaf ini adalah dhamir apa? Jar muttasil. Dhamir jar muttasil. Saya katakan, khudh kitabaka. Apa maknanya? Ambil kitabmu. Ambil kitabmu. Aina miftahuka. Mana kuncimu? Aina kitabuka. Ada dhamir di situ, Alfian? Dhamir apa? Dhamir yang dinamakan istilah dhamirnya adalah jar muttasil. Kenapa dinamakan jar muttasil? Karena biasanya berposisi sebagai mudhaf ilaih. Maka di sini susunannya adalah susunan idhafah yang terdiri dari mudhaf dengan mudhaf ilaih. Apa makna idhafah? Telah kita sebutkan kemarin. Nah, kata apa yang terdiri dari dua kata dijadikan satu makna. Misal kunci mobil, kunci rumah. Di sini memiliki makna dua kata yang maknanya berbeda. Namun ketika digabungkan menjadi satu kata dengan makna yang satu, maka istilahnya dinamakan dengan idhafah yang terdiri dari mudhaf yaitu pada kata kitab dan mudhaf ilaih pada dhamir kaf. Dan mudhaf ilaih inilah dhamirnya dinamakan jar mafhumun. Nah, misalnya ana katakan zaujatuka. Apa artinya? Istrimu.
Nah, tapi kalau ana mengatakan zaujatun, apa artinya? Istri. Nah, kepemilikan ada? Belum ada. Tapi kalau ana katakan zaujatuka, ada kepemilikan? Istrimu. Nah, dia sudah ma'rifah dengan adanya tambahan domir jar paham? Mafhumun? Baik, di sini antum bisa baca contoh-contohnya dari domir jar muttasil tersebut. Dan ana harapkan antum hafal domir-domir ini. Jangan sampai ada terlewat. Karena ini kuncinya. Untuk melangkah ke pembahasan selanjutnya antum harus hafalkan ini juga. Nah, semua domirnya antum hafalkan. Kelas? Udah ini? Nah, kita lanjut. Apa kita cukupkan, Pak Haji? Cukupkan dulu? Berat ya? Alhamdulillah. Hah? Baik. Ana harapkan dibaca di murojaah lagi ya. Baik. Nanti di murojaah lagi. Nah. Baik, mungkin nanti ada untuk setor hafalan domirnya. Kapan antum siapnya? Insya Allah awal September kita ujiannya. Kita ujian. Kita selesaikan ini dulu. Pasal keempat ini. Kemudian kita ujian. Dari pertama. Nah, setornya minggu depan. Insya Allah. Minggu depan. Baik, domirnya. Domirnya ini. Nah, domir-domir yang ada ini. Isim domir. Semua isim domir di start. Nah, semua isim domir di start. Kenapa ana suruh antum start? Karena kadang ada orang yang terbalik-balik ketika mengucapkan domir ini. Jangan diremehkan. Rupanya rupanya sepele, namun kadang kita nggak perhatikan yang sepele ini. Maka ini butuh diitqankan, dimungkinkan dulu agar nggak salah nanti ketika pengucapan. Daripada antum diketawain di luar nanti, lebih baik capek-capek dulu. Baik, mafhumun? Nah, baik, ikhwani fiddin, azanillah wa iyyakum jami'an. Karena dari permintaan dari Pak Haji juga kita cukupkan sampai di sini karena waktu kita juga yakni jam 10 malam. Maka demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini dengan al-faslur rabi' yaitu al-ismu bin nadhari ta'yinihi. Akan kita lanjutkan nanti bagian B yaitu dengan dhamir mustatir pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.